Recording in progress. Ya, di pertemuan hari ini, pertemuan sebelum UTS ya, jadi kita akan bahas mengenai efek noise pada modulasi amplitude modulation. Ya, setelah kita menyelesaikan apa itu modulasi dan di hari ini kita akan menjelaskan ternyata sepanjang perjalanan begitu ya. Nah, ternyata sepanjang perjalanan dari transmitter ke receiver begitu, jadi ada ya. Ternyata sepanjang perjalanan dari mulai transmitter ya, transmitter TX ke RX begitu, sinyal itu akan mengalami namanya noise ya, noise gitu seperti itu. Apa sih itu noise begitu? Jadi noise itu adalah sinyal yang pengganggu ya, noise pengganggu, powernya kecil di bawah begitu seperti ini. Cuma dia menyebar di semua frekuensi. Itu adalah noise. Nah, efeknya apa terhadap modulasi analog begitu? Nah, kalau misalkan di duanya nyata seperti apa sih noise? Noise itu ya kayak bunyi kresek-kresek gitu ya. Jadi kalau Anda menyetel radio atau apa, tidak dapat sinyalnya, maka itu yang keluar adalah sinyal noise gitu kan. Kemudian kalau misalkan TV begitu kan, TV bentuknya dot seperti ini, yaitu noise ya, itu white noise. Nah, seperti itu. Oke, agenda hari ini itu efek noise pada baseband sinyal gitu kan, efek noise pada DSB-SC, konvensional, dan SSB ya. Nah, ini adalah 3 jenis modulasi yang kita sudah pelajari, gitu. Bagaimana modulasi-modulasi analog tersebut dipergunakan pada sistem komunikasi wireless gitu ya. Nah, noise itu bermula sebenarnya awalnya dikemukakan oleh si Shannon ya, Shannon Cloud begitu. Nah, the fundamental problem of communication is reproducing gitu kan. Jadi mereproduksi ulang gitu kan. Kalau bisa sama persis gitu kan, sama persis atau approximately gitu kan, atau mirip-mirip lah, mirip-mirip beda-beda tipis dengan sinyal pada sisi transmitter begitu kan. Jadi ada source dikirimkan, kemudian di sini ada receiver, cuma di sini ada output. Nah, gambar mungkin atau informasi ketika di output begitu kan, kalau bisa sama dengan informasi ketika di output begitu ya, di source gitu kan. Nah, cuma pada dasarnya pasti akan ada apa? Pasti akan ada noise gitu ya, noise sepanjang perjalanan tersebut begitu. Nah, bagaimana menghandlenya? Ya salah satunya adalah dengan modulasi tadi. Oke, noise itu bersifat penjumlahan gitu ya, editif ya, editif. Jadi menjumlahkan, bukan bukan modulasi. Jadi noise itu kalau modulasi kan perkalian ya sebenarnya ya. Kalau modulasi kan lambangnya perkalian seperti ini. Ini adalah message gitu kan, MT gitu kan, sinyal sini ini adalah CT gitu kan, di sini adalah UT gitu kan. UT sama dengan kalau modulasinya biasa ya MT dikali CT kan begitu ya. Nah, kalau noise ternyata ditambahkan gitu kan. Jadi ketika ini sinyalnya adalah UT begitu kan, di sini ada sinyal modulator, ada carrier ya, CT ya. Nah, di sini ternyata jadi RT ya, jadi RT sama dengan UT ditambah noise. Nah, ini dia noise-nya. Jadi bersifat menjumlahkan, dia tidak mengalihkan, dia tidak memodulasi gitu kan. Modulator adalah ya bahasa sederhananya matematik itu adalah perkalian ya, perkalian.
perkalian antara message dan sinyal pembawa carrier-nya, Wi-Fi kah, apa LTE. Jadi sebenarnya Wi-Fi, LTE, GSM, 4G, 3G itu adalah frekuensi-frekuensi carrier ya. Itu adalah teknologi untuk mengalihkan sinyalnya pakai teknologi apa. Itu yang paling penting, dia nyampe pada sisi receiver. Oke, nah cara menghilangkannya gimana? Ya biasanya dia di filter begitu ya, di filter noise namanya. Baru kemudian masuk ke demodulator, baru kemudian ke low pass filter dan seterusnya. Ini contoh sinyal yang murni. Ini contoh sinyal UT gitu kan, sinyal tanpa noise. Nah, ketika ditambahkan dengan noise, maka apa? Maka akan ada sedikit geradagan gitu ya, kecil ya, begitu ya. Nah, ini sebenarnya penjumlahan kalau misalkan ini adalah VT begitu ya, ini sinyal saya anggap ini adalah VT atau ini adalah sinyal UT. Nah, kan noise-nya seperti apa? Noise-nya saya tambahkan aja di sini, misalkan ini adalah NT ya noise. Nah, noise bentuknya seperti ini, kecil ya. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, sinyal yang atas gitu kan, jika ditambahkan dengan sinyal yang bawah, begitu kan, maka hasilnya yang seperti yang ini, gitu kan. Jadi amplitudenya ada, cuma ada sedikit geradagan, gitu ya. Makanya dia ada SNO gitu kan, sinyal gitu kan, signal to noise ratio gitu kan, noise noise ratio gitu kan. Ini ada SNR namanya, SNR, sinyal to noise ratio. Berapa besar sih perbandingan antara sinyal dan noise-nya, begitu. Oke, additive noise channel. Jadi kalau misalkan sinyal, nah ada beberapa komunikasi yang langsung tanpa ada modulasi gitu ya. Biasanya ada nanti ditambahkan di sistem komunikasi digital ya, sistem DIC. Contohnya adalah kabelan gitu ya, CPU gitu kan, dari satu CPU gitu kan, pakai cross atau pakai router gitu ya, ke kabel CPU yang lain, ke monitor ya, dan seterusnya, ke monitor gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kabelan. Nah, kabelan ini yang dia Pak, kabelan itu pakai modulasi nggak gitu ya, seperti itu. Nah, kabelan itu tidak pakai modulasi gitu ya, seperti itu. Makanya yang dikirimkan adalah datanya langsung gitu ya, di encoder gitu kan, encoder nanti ada namanya Manchester encoder dan seterusnya. Jadi yang dikirimkan adalah sinyal binerinya, sinyal binary gitu ya. Jadi tidak menggunakan modulasi. Makanya ciri khasnya modulasi adalah jangkauannya jauh gitu ya. Jangkauannya jauh. Artinya kalau LAN kan tidak jauh ya. Even wireless LAN pakai router gitu ya, seperti itu lokal areanya itu tidak jauh biasanya. Mungkin hanya 10 meter atau bahkan maksimal 50 meter. Nah, dia pun kena noise gitu ya. Maka di sini langsung ST sinyalnya yang kena noise gitu kan. Mau dia sinyal analog begitu kan atau sinyal digital. Sinyal digital ya kena noise-nya gimana? Ya dia bentuknya tidak lagi nolnya seperti ini gitu ya. Jadi masih ada noise-nya pasti. Begitu. Ini kan 1 1 0 0 1 gitu kan, 0 dan seterusnya. Itu contoh sinyal noise yang editif ya, bersifat dijumlahkan. Oke. Nah, powernya seperti apa gitu kan? Makanya karena di dalam sistem baseband, di dalam sistem pita dasar tadi ya, contohnya kabelan tadi, tidak ada carrier, tidak ada frekuensi carrier gitu kan, tidak ada CT, kan nggak ada. Kabelan, pakai, kalau kita mau connect kabelan kan cukup langsung, gratis gitu ya, tidak perlu connect ke seluler dan seterusnya. Nah, di sana akan ada istilah namanya adalah sinyal to noise ratio gitu kan, biasanya sebanding dengan power dibandingkan dengan bandwidth-nya dibandingkan dengan noise-nya, kira-kira seperti itu. Maka ada namanya sinyal to noise ratio. Oke, nah sekarang efek noise pada DSB SCAM. Nah, ini adalah persamaan dasarnya gitu ya, modulasi sama dengan message dikalikan carrier. Nah, ini kan carrier ya, kalau misalkan saya lokalisasi begitu. Nah, ini kan carrier nih. Nah, ya, ini kan carrier ya. Jadi sama dengan UT kan sama aja, artinya MT dikalikan ZT kan.
ya sama dengan MT gitu kan. CT-nya apa ya kan? AC A carrier gitu kan, cos 2pi FCT gitu. Sama aja. Nah, kemudian dia akan mendapatkan apa? Penjumlahan noise. Nah, ini noise-nya ya. Ini noise-nya. Noise itu didefinisikan sebagai ada sin, ada cos ya. Dia nganggapnya seperti itu ya. NC itu sangat kecil amplitudenya gitu kan. Nah, maka ketika apa? Dengan multiplying dengan NT begitu kan, maka kita bisa mengenerasi hasil yang sinyal yang di receiver begitu kan. Ini kan dikalikan dengan CT lagi nih. Jadi sinyal transmitter gitu kan. Di sinilah TX gitu kan. Di sini adalah RT. Nah, nyampe sini gitu kan. Nyampe sini adalah RX. Maaf di sini adalah UT ya. Kemudian nyampe di sinilah RT. RT itu apa? UT ditambah noise gitu kan, noise NT. Nah, nyampe sini dikalikan lagi, ini namanya demodulasi, yaitu dengan dikalikan dengan carrier kembali. Nah, yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah demodulasi. Demodulasi. Nah, kalau ini kan modulasi di sini nih. Modulasi. Gitu ya, demodulasi. Nah, oke, kemudian ternyata dia juga akan mendapatkan noise-nya. Ini adalah bagian dari sisi noise-nya. Gitu. Oke. Nah, ternyata efek noise pada powernya, gitu ya, seperti itu dia akan menghasilkan noise-nya ini ya, bagian noise-nya ya, seperti itu ya. Nah, noise pada powernya menjadi seperempat lah power dari noise, gitu, seperti itu. Nah, kemudian sementara dari sinyalnya, gitu kan, sama dengan A kuadrat per Pn. Jadi kita punya power dari sinyal, nah, gitu ya. Kan kemarin suka membandingkan tuh apa sih tiga buah apa namanya 3 buah modulasi gitu kan, DSB, SCAM gitu kan, konvensional AM gitu kan, AM dan terakhir adalah single sideband SSB AM. Apa aja? Kan kita membandingkan siapa aja kemarin tuh, kita kan membandingkan bandwidth gitu kan. Nah, ini kan bandwidth, kita juga membandingkan siapa apa powernya berapa gitu kan, power gitu kan. Dan terakhir adalah sebenarnya bisa dibandingkan juga adalah noise gitu ya, seperti itu ya. Noise gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata pada power DSB SCAM inilah powernya kita sudah bahas. Nah, noise-nya adalah seperempat dari power noise gitu ya, seperti itu dia dihasilkan. Dari mana? Ya dari sini persamaannya, setengah kuadratnya. Kemudian apa hasilnya? Noise-nya sebesar berapa? The noise power is, nah ini langsung aja equation-nya ya. Jadi DSB SCAM does not improve any SNR gitu kan over simple sideband baseband. Nah, ternyata dia tidak memberikan sebuah kekuatan gitu ya. Memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada sinyalnya, baik itu kepada simple baseband ya. Baseband itu adalah informasi awal. Nah, ini ternyata dia tidak memberikan tambahan apapun. Dia identik terhadap SNR awal. Begitu, seperti itu. Jadi dia tidak memberikan imunitas terhadap noise. Sinyalnya sama-sama tetap dia sedikit dirusak sama noise. Kemudian masuk ke konvensional AM gitu kan. Konvensional AM persamaannya seperti ini gitu kan. Nah, maka pada sisi receiver gitu kan, maka akan kita kelihatan noise-nya sebesar apa. Nah, ini dia noise-nya. Gitu kan. Nah, sebesar 1/2 NCT gitu kan. Di sini kita juga ada bisa mengingat modulasi indeks sama normal message sinyalnya seperti apa. Oke, nah efek noise-nya apa? Nah, efek noise-nya konvensional AM powernya seperti ini. Dia sangat bergantung kepada siapa? Dia sangat bergantung kepada indeks modulasi gitu kan. Indeks modulasi. Nah, sementara pada sisi noise gitu kan, dia ada faktor pengali gitu kan, namanya di sini adalah efisiensi ya, efisiensi atau ada koefisiennya. Nah, modulation efisiensi di sini seperti itu. Nah, jadi SNR-nya nambah kecil ya, signal to noise ratio gitu kan.
always smaller than SNR baseband system. Nah, jadi ini keuntungan atau kerugian? Kerugian ya, gitu kan. Signal to noise ratio semakin besar, makin tinggi, berarti sinyalnya makin bagus. Kalau noise-nya kan standar tuh, misalkan berapa 0,1 dBm gitu ya, seperti itu. Nah, kalau semakin besar rasionya, maka semakin bagus, gitu kan. Nah, uh, for this reason, loss is that large substrate lower is used to send the component. Jadi dari sini kita melihat bahwa konvensional AM itu tidak begitu menarik ya, tidak begitu menarik untuk mengirimkan sinyal dengan noise yang rendah karena dia modulasi efisiensinya itu rendah ya, seperti ini ya, gitu ya. Jadi pasti dia SNR-nya juga lebih rendah, gitu kan. Maka memerlukan power yang lebih besar, gitu kan, untuk menghasilkan sinyal to noise rasio yang sama. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah SSB AM, gitu kan. Nah, SSB AM inilah persamaannya, maka dimodulasikan, maka hasilnya adalah setengah NCT, gitu kan. Seperti itu. Again, the signal and noise component additive, gitu kan. Maka SNR-nya bisa dihitung, begitu kan. SNR-nya menjadi ini. Ternyata SNR pada SSB ekuivalen dengan double sideband AM. Nah, kita sudah mempelajari 3 buah sistem gitu ya. Seperti itu, ini powernya gitu kan. Maaf sampai sini. Nah, ini adalah nilai SNR-nya di mana dia bisa bisa dikalkulasikan sama dengan ekuivalen dengan double sideband AM. Jadi memang single sideband itu tidak memberikan tambahan juga penguatan terhadap noise begitu ya, seperti itu. Oke, efek noise pada envelope detector. Nah, ini dia ya, envelope detektornya harus dibikin lebih tahan noise dan lebih kuat ya, lebih tahan. Gitu. Nah, di sini dia fokus bahwa jika noise powernya lebih besar daripada sinyal power, nah tadi ya, jadi kalau kita misalkan powernya rendah gitu ya, seperti ini, kan kalau 1, 0 gitu kan kelihatan tuh noise-nya seperti ini. Nah, jadi masih kelihatan. Nah, tapi kalau sinyal satunya udah di sini, nah ini satunya kecil, satunya lurus begini, nolnya begini. Nah, ini bahaya ya, ini bahaya. Jadi ini 1, 0. Jadi kalau misalkan kena noise, dia bisa ke bawah gitu loh, seperti itu. Bisa nggak jelas. Jadi 0 sama 0 jadinya misinterpretasi gitu kan. Jadi ini membuat jadi error gitu ya, error gitu, seperti itu. Jadi powernya harus dijaga. Oke, efek sinyal pada dominan faktor yang transformasi dari sistem gitu ya. Nah, jadi ada additive noise-nya berapa, sinyal attenuation-nya gitu kan, kanalnya siapa gitu kan. Jadi memang banyak sekali pertimbangan bagaimana kita menentukan sistem komunikasi yang dipakai gitu ya, apakah fiber optik, apakah wireless seluler, apakah pakai koaksial udah cukup gitu ya. Jadi ketika seorang engineer ditanya tolong dong solusi sebuah masalah ini gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu batasannya apa begitu ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin fiber optik gitu ya. Fiber optik ini bandwidth-nya besar sekali gitu ya. Cuma kan dia tidak mobile. Nah, seperti itu. Mungkin mungkin seluler bandwidth-nya mobile-nya tinggi kan. Mobile-nya tinggi, cuma dia kan mahal. Gitu ya, seperti itu kan. Nah, kalian misalkan kabel televisi ya, televisi di rumah kan ke atas tuh, gitu kan. Nah, ini kan pakai koaksial nih ke sini. Pak, kenapa nggak pakai wireless aja dari sini? Ya bisa aja gitu ya, kita pasang transmitter di sini, sampai ke TV gitu ya. Tapi kan lebih mahal jatuhnya ya. Jadi ada trade off di sana. Tidak selalu yang lebih mahal lebih bagus itu jadi pilihan solusi sebenarnya. Begitu. Jadi termasuk misalkan dalam hal ini adalah berapa noise-nya, berapa biayanya dan seterusnya gitu kan. Kan bisa aja Pak dari TV dari sini pasang fiber optik ke antena. Yo nggak ada yang larang begitu ya, seperti itu. Cuma kan useless jadinya gitu. Jadi
Artinya sayang dengan kita engineer itu harus bisa memaksimalkan potensi yang didapatkan, biaya serendah mungkin, kan begitu. Selalu seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah atenuasi sinyalnya sama ketahanan terhadap noise-nya seberapa. Jadi itu catatan-catatan ya dalam hal mendevelop sebuah sistem komunikasi. Nah, ada beberapa kriteria dari sistem analog modulation. Seperti yang saya bilang, yang pertama adalah bandwidth efisiensi. Nah, gitu kan, power efisiensi, powernya berapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian the ease of implementation, biasanya ini adalah biaya ya. Biaya termasuk dalam hal ini noise-nya berapa ya, plus noise gitu kan. Kemudian the most bandwidth efficient adalah apa? The most bandwidth efficient adalah single sideband. Nah, gitu ya. Single sideband adalah bandwidth yang paling efisien. Maka dia digunakan untuk satelit communication, point to multipoint gitu kan. Jadi bagus karena dia bandwidthnya terbatas sedikit, maka bisa memaksimalkannya. Nah, cannot be used to transmission signal yang dengan DC komponen yang tinggi, contohnya image ya. Ini tidak cocok gitu kan. Nah, kemudian power efisiensi. Nah, untuk dari sisi power, kalau tadi bandwidth pemenangnya siapa? Bandwidth pemenangnya adalah single sideband. Kalau power pemenangnya siapa? Power pemenangnya adalah konvensional gitu kan. Konvensional dari sisi receiver juga sederhana begitu kan, extremely simple structure gitu, seperti itu. Jadi ini adalah sistem. Nah, sementara double sideband sama single sideband membutuhkan sinkronus. Nah, ini dia gitu ya, seperti itu yang menyebabkan sistemnya lebih kompleks. Jadi tergantung mau power efisiensi, mau bandwidth, mana dulu yang jadi batasannya gitu kan. Implementasi yang sederhana tentu saja konvensional, begitu kan, konvensional AM itu paling sederhana gitu ya. Itu perbandingannya. Ini contoh-contohnya contoh-contohnya ya. Oke, mungkin seperti itu, tidak terlalu banyak hari ini. Ini harusnya jadi tugas ya. Nanti saya kasihkan tugas ke Anda. Untuk UTS rencananya adalah akan dilakukan hari Selasa ya, karena kita ada kuliah juga hari Selasa malam ya, karena biar tidak bentrok. Upload spada ya, di upload spada, siapkan spadanya ya. Bahan akan saya upload, bahan-bahan yang sekarang sampai dengan materi hari ini. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk UTS-nya atau untuk bahan-bahan dari materinya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Lama Ferian Pratama dengan NIM 332200094. Izin bertanya Pak, untuk media pengerjaan kita kan secara online. Nah, itu ada penghususan kertas nggak? Apakah harus memakai folio atau HVS? Terima kasih Pak. Ini ya, kertas A4 ya, A4 putih ya, polos ya. Polos, nanti difoto biar diupload ya. Seperti kayaknya kalau pernah ngambil kuliah saya sudah pernah tahu seperti ini. Begitu ya, Rama ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang tanyakan? Seperti izin bertanya Pak. Silakan sekarang. Nama saya Muhammad Bagaskara dengan NIM 2220097. Izin bertanya. Berarti Pak, jadwalnya itu nggak ngikutin yang jadwal dari Siakad ya Pak ya? Nggak ikut ya. Biar barengan ya. Oh. Begitu ya. Oke Pak, makasih. Ya, nggak ada yang nanya materi ini. Ada lagi yang tanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, nanti bahan saya akan upload juga ke grup ya, begitu link-linknya. Tadi ada yang mikrofon di on kan? Silakan.
Oke. Kalau tidak ada, mungkin hari ini sampai di sini ya. Tidak terlalu banyak hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.